guru kelas 6 yang sangat saya banggakan. Baiklah, puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di aula sekretariat ini dalam rangka mengenai sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 11 mengenai refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, siapa itu Ki Hajar Dewantara? Dia lahir 2 Mei 1989. Kita kenal sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai Bapak Pendidikan, dan dia adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Oleh pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara ini, dia mendirikan sebuah lembaga pendidikan namanya Taman Siswa. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan pernah mengenyam pendidikan di kesempatan bagi para pribumi. Jadi itu Taman Siswa itu lahir pada masa kolonial dulu. Dia memberikan kesempatan kepada para kelas bawah atau kelas bumi untuk mengenyam pendidikan. Yang mana Bapak Ki Hajar Dewantara mengubah metode pengajaran kolonial, yaitu sistem pendidikan dengan perintah dan memberikan sanksi, ke sistem yang kita sebut dengan pamong atau penuntun, yang sangat menekankan pada rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mencintai tanah airnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengajar itu di sekolah atau di sekolah, itu masih memberikan perintah. Jika anak melanggar perintah itu, kita berikan sanksi atau hukuman. Berarti itu kita masih sama metode pembelajarannya dengan sistem kolonial Belanda dulu. Begitu. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita lanjutkan mengenai azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Jadi ada 2 kata yang berbeda, pendidikan dan pengajaran. Jadi menurut Ki Hade, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Pengajaran yang kita lakukan di kelas itu merupakan bagian dari proses pendidikan sebenarnya. Pengajaran merupakan pengajaran itu apa? Pengajaran itu adalah proses pendidikan, berupa proses proses memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Itu yang pengajaran. Lalu pendidikan itu apa? Pendidikan yang kita lakukan ke anak kita itu adalah proses menuntun sebenarnya. Menuntun apa? Menuntun kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ketika dia hidup sebagai manusia di lingkungan masyarakat dan berbangsa serta bernegara. Jadi setiap manusia, setiap anak itu punya kodratnya masing-masing. Anak kodratnya apa? Anak itu kodratnya bermain, kodratnya ingin merdeka. Jadi kita harus tahu kodratnya itu seperti apa. Sesuaikan pendidikan yang kita berikan itu dengan kodrat anak tersebut. Kita lanjut. Inti dari filsafat pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan, kata Bapak Ki Hajar Dewantara, adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan itu sebenarnya satu kesatuan yang utuh. Jadi Bapak Ki Hajar mengatakan kebudayaan itu dan pendidikan itu merupakan suatu kesatuan. Pendidikan merupakan fondasinya. Fondasi apa? Fondasi dalam membangun sebuah budaya.
bagaimana negara kita atau bangsa kita berbudaya itu tergantung pada pendidikan yang kita berikan kepada anak didik kita. Lalu itu yang kedua, sebenarnya mengenai filsafat pemikiran Ejazah ini mengenai perubahan. Adanya perubahan. Budaya selalu bergerak dinamis, dia tidak statis. Nah, pendidikan juga harus bergerak dengan dinamis juga, sesuai dengan tuntutan zaman. Bapak Ki Hajar Dewantara itu menganalogikan pendidikan dan kebudayaan itu seperti sistem tata surya. Dia selalu bergerak, masing-masing planet itu selalu bergerak secara dinamis dalam orbitnya. Jadi mereka tidak sama antara budaya anak dan memiliki karakteristik yang berbeda. Begitu. Jadi pusatnya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ketika kita memberikan pendidikan dalam membentuk budaya anak, itu sebenarnya tujuannya adalah memanusiakan manusia atau menjadikan anak menjadi manusia yang seutuhnya, mencapai nilai-nilai kemanusiaan. Lalu apa yang menjadi dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tersebut? Yang pertama, Ki Hajar mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak. Anak kita siswa sekolah dasar itu memiliki kodratnya masing-masing yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi anak kita di usia sekolah dasar itu memiliki kodrat bermain. Jadi disarankan sertakanlah permainan dalam proses pembelajaran. Gunakanlah model-model pembelajaran yang interaktif dalam menuntut kodrat anak tersebut. Bawa anaknya bermain ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam menuntut waktu dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidik sebagai petani dan murid sebagai benihnya. Begini analoginya, murid benih tadi kalau dia tumbuh dan dirawat oleh petani, maka dia akan berkembang menjadi tumbuhan yang baik walaupun tempatnya itu kurang baik. Kemudian benih yang walaupun dia berasal dari benih yang baik tapi tidak dituntut oleh petani, tidak dirawat, tidak disiram, maka benih yang sebenarnya baik tadi tidak akan tumbuh menjadi sempurna. Atau analogi yang lain, benih padi, benih jagung itu berbeda perawatannya. Begitu juga dengan peserta didik kita. Peserta didik kita misalnya di sekolah itu ada 15 orang, maka karakteristiknya berbeda-beda juga. Tidak ada yang sama, walaupun kembar sekalipun. Jadi kita memperlakukan peserta didik harus sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Tidak ada peserta didik kita yang sama. Si A sukanya menggambar, mungkin si B sukanya berhitung, atau si C sukanya olahraga. Kita harus tahu itu. Kita harus mengetahui karakteristik peserta didik kita. Kemudian kita tuntun dia sesuai dengan karakteristik tersebut. Kemudian dalam proses menuntun kodrat, murid diberikan among atau kebebasan dan pendidik bertindak sebagai pamongnya atau penuntun. Jadi sebenarnya kerjaan kita adalah menuntun. Seorang guru itu siapa? Seorang pamong atau seorang penuntun dalam menumbuh kembangkan kodrat pada anak. Ini mengenai relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Nah, Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses perubahan, lalu menghamba ke murid. Ada 3 kerangka perubahan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Seorang guru itu harus menuntut peserta didiknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu berbeda antara sekolah yang berada di pegunungan dengan sekolah yang berada di pantai. Itu perlakuan gurunya dalam memberikan pengajaran harus berbeda. Kemudian
pegang zaman. Jadi zaman sudah berubah sekarang ini. Metode pengajaran di zaman dahulu, zaman kita kecil, itu tidak sama lagi dengan metode pengajaran di zaman sekarang ini. Sekarang ini sudah memasuki era teknologi, maka kita sesuaikan pula metode pengajaran kita dengan teknologi tersebut. Yang kedua, prinsip perubahan. Ki Hajar mengatakan ada azas trikon namanya, yaitu berupa kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Nah, kontinuitas itu dalam memberikan perubahan kepada peserta didik itu tidak boleh keluar dari nilai eksistensi budaya kita. Memang perubahan global sangat cepat sekali, teknologi masuk ke didik kita sangat cepat sekali. Kita tidak boleh meninggalkan yang namanya budaya kita. Kita harus tekankan mana budaya-budaya yang sudah ada sejak dulunya di Indonesia ini. Lalu yang kedua, azas konvergensi. Maksudnya adalah dalam memberikan pendidikan itu kita harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik kita. Kemudian konsentris, kita ajarkan ke peserta didik dalam menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar atau memerdekakan murid. Jangan paksa murid. Kalau dia tidak suka dengan metode pembelajaran yang kita berikan, tanya dia mau seperti apa. Nah, kamu mau belajarnya seperti apa? Apakah mau seperti ini? Minta pendapatnya. Itu yang disebut dengan memerdekakan pembelajar. Jangan paksa murid, karena paksaan tidak akan ada hasilnya. Kemudian, apa yang berubah? Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu ada dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Nah, budi itu apa? Berupa cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu sama dengan pikiran, rasa, perasaannya, lalu karsa, kemauan dari murid itu sendiri. Nah, pikiran pekerti itu apa? Berupa tenaga, berupa gerakan yang dihasilkan oleh murid. Nah, dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu semuanya yang berubah itu harus seimbang. Harus seimbang antara olah cipta menghasilkan pemikiran, olah rasa menghasilkan perasaan, olah karsa menghasilkan kemauan murid, kemudian olahraga berupa tenaga. Jadi harus holistik, harus menyeluruh pendidikan yang kita berikan dalam murid itu. Harus memikirkan apa ciptanya, apa rasanya, apa karsanya, dan apa pekerti yang dia mau. Intinya, pembelajaran yang kita berikan ke murid harus sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Memandang anak dengan rasa hormat. Jadi pembelajarannya murid, dan murid. Jadi tujuan utamanya adalah murid sebenarnya. Kita sebagai guru memberikan pengajaran dan pendidikan di sekolah atau di kelas kita, tujuan utamanya adalah murid. Murid menjadi manusia yang seutuhnya berperilaku, bermoral, dan beretika, serta berkarakter sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi, murid yang paling utama menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu alasannya mahasiswa mengatakan bahwa bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Jadi seorang guru itu harus senantiasa dekat ke muridnya, tahu karakteristik muridnya seperti apa. Jangan menurut kehendak guru saja, tanya murid itu, kamu mau seperti apa? Jadi itu, tanya dia. Kemudian tidak meminta sesuatu hak. Ini yang paling penting. Jangan minta apapun ke murid, jangan minta imbalan, jangan paksa dia sesuai dengan kemauan kita. Tapi berikan pembelajaran sesuai dengan kemauan murid. Lalu ini berhamba kepada anak. Ini sebuah kata analogi. Berhamba kepada anak maksudnya berikan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan karakteristik anak atau karakteristik murid itu. Lalu ada semboyan Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan untuk guru. Ingat sosok tulodo, artinya di depan memberikan contoh
baik. Ini bukan kita sebenarnya. Kemudian Madio Manungkaso di tengah memberikan semangat. Jadi guru itu harus memberikan semangat ke murid-muridnya. Lalu yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Di belakang guru memberikan dorongan atau motivasi ke muridnya untuk lebih kreatif, dan inovatif. Itu dosen gue Kejar Dewantara di bidang pendidikan. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sesuai sekali dengan apa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan kita, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi ini tugas kita di kelas. Apa yang mau kita ciptakan, yaitu murid yang berprofil pelajar Pancasila. Ada enam yang dituntut di sini dari profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama, beriman. Jadikan itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Masukkan pelajar ke bisa itu, misalnya beribadahnya, hafalan Qurannya, Quran yang ada kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Masukkan juga dengan karakter, penilaian karakternya juga. Lalu yang kedua, ajak murid untuk bernalar kritis. Kritis itu apa? Kritis itu mampu mengolah informasi. Ini biasanya kita terapkan dengan metode diskusi. Ketika kita ajak murid itu berdiskusi, maka minta pendapatnya. Itu disebut dengan bernalar kritis. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong artinya kerjasama atau kolaborasi. Bisa saja kerjasama dalam hal di sekolah atau dalam pembelajaran ketika diskusi. Kemudian kreatif, ini paling penting. Jadikan murid kreatif, dia bisa menciptakan sesuatu yang inovatif di luar dari kebiasaan. Itu yang kreatif. Kemudian mandiri, bentuk pribadi atau karakter murid yang mandiri. Dia bisa mengurus dirinya sendiri, kemudian bertanggung jawab dengan hasil belajarnya. Kemudian berkebinekaan global, ajak murid itu untuk menghargai keberagaman. Jadi itu mengenai profil pelajar Pancasila yang tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu berada pada modul 1.1. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.